Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 4 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat dari bulan Sya'ban. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat dari bulan Sya'ban. Untuk mengingatkan kita semua, yaitu bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan kaum muslimin. Padahal bulan Sya'ban adalah qabliyahnya bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal bulan Sya'ban adalah qabliyahnya bulan Ramadan. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan pendahuluan, bulan pemanasan sebelum yaitu datangnya bulan Ramadan. Maka hendaklah kita meningkatkan amal pada bulan Sya'ban ini. Hendaklah kita meningkatkan amal kita. Jangan disamakan dengan bulan-bulan sebelumnya. Hendaklah kita yaitu menambah. Kalau kita yang terbiasa puasa Senin dan Kamis, itu tambahkan lagi. Kalau kita belum biasa puasa Senin Kamis, Sya'ban ini mumpung. Perbanyaklah amal kita di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban.
Bahkan puasa yang paling banyak yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain puasa Ramadan adalah puasa Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali puasa di bulan Ramadan. Adapun puasa-puasa sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak adalah puasa yang beliau kerjakan pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Sya'ban ini kuncinya Ramadan. Karena Sya'ban ini muqaddimanya Ramadan. Karena Sya'ban ini pemanasannya bulan Ramadan. Maka siapa yang meremehkan bulan Sya'ban, siapa yang melalaikan bulan Sya'ban, dia akan cepat kelelahan di bulan Ramadan. Siapa yang meremehkan bulan Sya'ban, dia akan cepat ngos-ngosan, cepat kecapean di bulan Ramadan. Lain siapa yang bulan Sya'ban ini ditingkatkan amalnya, ditingkatkan puasanya, maka dia akan lebih dimudahkan semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi bulan ini adalah bulan kuncinya Ramadan, pemanasannya. Jadi apabila ada seorang melakukan olahraga katakan tanpa pemanasan, maka dia akan kelelahan, gampang kecapean atau bahkan cedera. Ini siapa yang melakukan olahraga apapun, lari atau main bola atau yang lain tanpa pemanasan, langsung ikut permainan, maka tidak akan maksimal. Itu ukuran dunia. Demikian pula sholat, tidak sama orang yang sholat, yaitu dengan qabliyah, lebih awal datangnya, dengan orang yang yaitu sholatnya ketika sholat sudah mulai baru datang. Tidak sama kualitasnya. La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Maka tingkatkan amal pada bulan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyahri ma tasumu fi Sya'banah." Usama bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Jadi puasa sunnah yang paling banyak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa di bulan Sya'ban. Maka Usama ini bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun yaghfuluhun nas." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia. Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan ini amalan tahunan diangkat menuju Allah Rabbul Alamin.
pada bulan Sya'ban amalan tahunan. Jadi amal seorang hamba dari bulan Ramadan sampai bulan Sya'ban ini baru diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amal yang diangkat harian, itu ada. Mingguan atau pekanan ada. Dan ada yang diangkat menuju Allah, yaitu tahunan. Tahunan ini diangkat pada bulan Sya'ban. Wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku suka amalku ini diangkat menuju Allah dalam keadaan berpuasa. Aku suka amalku diangkat menuju Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban, yaitu beliau meningkatkan amalnya, meningkatkan ibadahnya. Beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan ini adalah kuncinya bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah kuncinya Ramadan. Artinya siapa yang semangat meningkatkan amal, melakukan pemanasan pada bulan Sya'ban, dia akan lebih semangat beribadah di bulan Ramadan. Namun siapa yang meremehkan bulan Sya'ban, siapa yang melalaikan bulan Sya'ban, dia akan yaitu gampang kecapean pada bulan Ramadan. Maka lihatlah mayoritas manusia seperti itu. Awal datangnya bulan Ramadan, Masya Allah luar biasa. Masjid penuh. Setiap yaitu orang rindu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian Ramadan berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah tidak ada. Kerinduan dengan Al-Quran sudah tidak seperti awalnya. Sudah lelah, sudah letih, sudah jenuh. Kenapa? Jawabannya karena mereka tidak memperhatikan bulan Sya'ban. Karena mereka tidak memperhatikan dan mereka melalaikan bulan Sya'ban. Apa akibatnya? Apa efeknya? Efek sampingnya itu mereka gampang ngos-ngosan pada bulan Ramadan. Bila kita ingin Ramadan itu lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh, lebih bertahan lama, maka yaitu mulailah meningkatkan amal pada bulan Sya'ban ini. Perbanyak puasa pada bulan Sya'ban, tingkatkan amal pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan muqaddimahnya Ramadan, bulan qabliyahnya Ramadan, bulan pendahuluan Ramadan. Siapa yang mengagungkannya, dia akan dimudahkan memperbanyak amal, dimudahkan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan. Demikian muqaddimah sebagai pengingat bagi kita semua tentang agungnya bulan Sya'ban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Penulis berkata, babun ad-dunuwu minas sutrah. Bab mendekat dengan sutrah. Bab ini menjelaskan perintah mendekat ke sutrah, yaitu bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri.
Bab ini menjelaskan perintah mendekat ke sutroh bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Mendekat ke sutroh apabila posisinya sedang berdiri, maka jaraknya 3 hasta. Jadi mendekat sutroh dalam keadaan berdiri, posisinya adalah dalam keadaan posisi berdiri, jaraknya adalah 3 hasta, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Adapun apabila diukur dari tempat sujud adalah sekitar 1 hasta. Jadi ini tempat sujud kita. Antara tempat sujud dengan sutroh sekitar 1 hasta. Adapun kalau kita sedang berdiri, dalam keadaan posisi berdiri, jarak kita dengan sutroh kurang lebih 3 hasta. Ini yang dimaksud mendekat ke sutroh. Kemudian penulis membawakan hadis an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhuma qala, dari Sahal ibnu Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrus syad. Jarak antara tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musalla yang dimaksud tempat sujud. Di situ terjemahnya apa? Tempat sholat. Tempat sholat yang dimaksud adalah tempat sujudnya. Kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara tempat sholatnya, itu tempat sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tembok. Tembok artinya sutroh. Mamarrus syad, yaitu bisa dilalui kambing. Itu kambing ini berapa lebarnya? Sekitar 1 hasta. Kambing berapa lebarnya kambing dari yaitu kanan sampai kiri? Kurang lebih 1 hasta. Dengan demikian jarak antara orang yang sholat dengan sutroh dalam keadaan posisi berdiri adalah 3 hasta. Kemudian jarak antara tempat sujud dengan sutroh adalah 1 hasta. Itu kambing 1 hasta ini seperti ini. Itu kambing kalau sudah ukurannya 1 hasta ini berarti kambing besar. Ini lumayan besar. Maka para ulama menjelaskan kurang lebih 1 hasta. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini Iya. 3 hasta ini mencakup tempat sujud, sudah enggak, jangan dihitung. Kalau posisinya kita mengukur dengan berdiri, dalam keadaan berdiri otomatis ukurannya 3 hasta. Tapi kalau diukur dari tempat sujud ke sutro, yaitu 1 hasta. Jadi dari tempat berdiri ke sujud berapa hasta? 2 berarti. Dari tempat sujud ke sutro 1 hasta. Dari tempat berdiri ke sutro yaitu
1 hasta. Hah? Berapa? 3 hasta. Totalnya itu adalah 3 hasta. Karena sampean bingung, saya melok bingung. Demikian. Kita lanjutkan. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, perintah mendekat ke sutroh. Perintah mendekat ke sutroh. Jadi seseorang sholat menghadap tembok, tetapi jaraknya 5 meter. Ini tidak mendekat. Ini dia dihitung tidak sholat menghadap sutroh. Jadi apabila ada orang sholat di shaf kedua, ya, kemudian sutrohnya tembok, dia tidak dihitung sholat menghadap apa? Sutroh. Dihitung sholat menghadap sutroh apabila dia mendekat ke sutroh. Jadi apabila seseorang sholat menghadap sutroh tetapi terlalu jauh dan tidak mendekat ke sutroh, maka dia tidak terhitung sholat menghadap sutroh. Jelas ya? Pelajaran berikutnya, cara ketika posisi berdiri dengan sutroh adalah 3 hasta. Jarak di saat posisi berdiri dengan sutroh adalah 3 hasta. 3 hasta ya ukurannya 1 shaf itu, 1 garis itu. Garis yang satu dengan garis berikutnya ini kurang lebih 3 hasta. Jelas ya Pak Budi ya? Posisi berdiri. Tetapi kalau posisi sujud, jarak sutroh dengan tempat sujud adalah 1 hasta. Apa? Gimana? Ini kurang lebih. Kalau sampai tingginya 3 meter ya agak jauh lagi. Iya. Kurang lebih harta hasta masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi antara posisi sujud dengan sutroh yaitu tempat lalu lalang kambing. Bukan berarti boleh dilalui kambing, enggak. Ukurannya saja. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang tempat sholatnya jauh dari sutroh. Siapa yang tempat sholatnya jauh dari sutroh tidak terhitung menghadap sutroh. Siapa yang tempat sholatnya jauh dari sutroh, maka dia tidak terhitung sholat menghadap sutroh. Jadi demikian. Jadi contohnya sutrohnya tembok, kemudian dia berada di shaf yang kedua. Jarak antara shaf kedua dengan tembok ini kurang lebih 6 hasta. Jarak antara shaf yang kedua dengan tembok adalah 6 hasta. Maka dia tidak terhitung sholat menghadap apa? Sutroh. Dan siapa yang tidak sholat menghadap sutroh, dia akan dilewati siapa? Setan. Itu anjing hitam. Anjing hitam adalah syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun al-i'tirad baina yadayil musalli. Bab tidur terlentang di depan orang yang sholat.
Jadi bab ini menjelaskan dibolehkannya tidur atau duduk di depan orang yang sedang sholat. Bab ini menjelaskan dibolehkannya tidur atau duduk di depan orang yang sedang sholat. An Aisyah radhiyallahu anha, dzukira indaha ma yaqta'u as-salata al-qalbu wal himaru wal mar'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di majelisnya Aisyah yang memutus salat, yang membatalkan salat adalah anjing, keledai dan wanita. Faqalat Aisyah berkata, qad sabbahtumuna bil hamiri wal kilab. Kalian menyerupakan kita, yaitu wanita, dengan keledai dan anjing. Jadi ini ucapan Aisyah. Jadi pernyataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membatalkan salat apabila tidak menghadap sutrah adalah keledai, kemudian anjing hitam dan wanita. Yang mengatakan demikian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan berarti yaitu manusia sama dengan apa? Anjing. Contoh Allah Ta'ala berfirman, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Allah Ta'ala berfirman, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi sujud kepada Allah. Matahari sujud, bulan sujud, gunung sujud, pohon-pohon sujud, manusia sujud, binatang sujud. Apakah ayat ini menjelaskan manusia sama dengan apa? Binatang? Tidak sama manusia dengan binatang. Tapi ayat ini menjelaskan bahwasannya manusia sujud, binatang suka sujud kepada Allah. Jadi Aisyah mengatakan, berarti kalian menyamakan kita dengan keledai dan anjing. Maka jawabannya tidak menyamakan. Karena yang mengatakan seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita otomatis tidak sama dengan binatang. Tetapi Aisyah yaitu mengatakan demikian bisa jadi tidak mendengar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun sahabat yang menguasai semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun ulama yang menguasai semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis yang diriwayatkan Abu Dzar tidak dihafal oleh Aisyah. Ada hadis yang dihafal Aisyah tidak diketahui Abu Hurairah. Tapi para sahabat semuanya tidak ada hadis yang tidak diketahui sahabat. Secara keseluruhan tidak ada hadis yang tidak diketahui para sahabat secara apa? Keseluruhan. Tapi kalau per individu bisa jadi ada hadis tidak diketahui Abu Bakar As-Siddiq, bisa jadi. Seperti hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau demikian kalian menyamakan wanita dengan anjing dan keledai. Maka kita mengatakan tidak sama. Terus Allah Ta'ala berfirman, ayat yang kita bacakan tadi, surat yang disebutkan dalam surat Al-Hajj, ayat sajdahnya. Allah Ta'ala berfirman, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud, wal jibalu, gunung-gunung sujud, wasyajaru, pohon-pohon sujud kepada Allah,
Wadawabu, binatang-binatang juga sujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas, dan banyak manusia yang sujud kepada Allah. Apakah ayat ini menjelaskan manusia sama dengan apa? Dengan binatang? Tidak sama. Jadi ayat ini hanya menjelaskan semua alam semesta ini sujud kepada Allah. Demikian pula hadis ini menjelaskan bahwasannya yang membatalkan sholat jika ada orang sholat tidak menghadap sutroh, yang membatalkan sholatnya adalah yaitu lalu lalang wanita yang sudah balik, kemudian keledai, dan juga anjing hitam. Demikian. Kemudian Aisyah berkata, wallahi, demi Allah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana ala sariri bainahu wa bainal qiblah muttaji'atan. Demi Allah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud, sedangkan aku di atas tempat tidurku antara beliau dan kiblat sedang tidur. Jadi Aisyah ini tidur terlentang di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya pernyataan Aisyah. Jadi Aisyah tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Jadi beliau sholat menghadap tempat tidur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat tidurnya sebagai apa? Sebagai sutroh. Sedangkan Aisyah ini tidur di atasnya. Fatabduli al-hajah. Aisyah berkata, aku ingin buang hajat. Fa akrahu an ajlisa. Aku tidak suka yaitu bertahan di tempat tersebut. Fa'udhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku khawatir mengganggu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ansallu min indi rijlaihi. Aku pun keluar dari arah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ini satu, Aisyah ini tidak dikatakan melewati. Jadi Aisyah tidak dikatakan melewati karena Aisyah berada di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ada di depannya orang yang sholat, boleh dia keluar. Dan dia tidak terhitung melewati orang yang sedang apa? Sholat. Sedangkan yang membatalkan sholat apabila ada orang yang sholat tidak menghadap sutroh. Jadi satu, Rasulullah SAW ketika itu sholatnya menghadap sutroh. Kedua, Aisyah ini tidak melewati. Tetapi Aisyah berada di depannya Rasulullah SAW dan Aisyah keluar. Jadi terbayang ya, namanya melewati itu dari samping kanan sampai berada di depannya ke samping kiri. Ini melewati. Ini jika terjadi maka bisa jadi membatalkan sholat apabila yang sholat tidak menghadap apa? Sutra. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tidak batal sholatnya karena Rasulullah sholat menghadap apa? Menghadap sutra. Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya menghadap sutra. Jadi apabila dalil Aisyah diambil dalil bahwasanya wanita melewati orang salat tidak membatalkan salat, ini pendalilan yang kurang tepat. Kenapa? Satu, Aisyah ini tidak melewati. Tetapi Aisyah itu berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah keluar. Orang yang keluar dari tempat di depannya orang yang sholat tidak dikatakan melewati. Ini satu. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap apa? Menghadap sutra. Iya, sutranya yaitu tempat tidurnya Aisyah tadi. Dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sutra. Jadi contoh yang lain, kita ini
duduk di saf pertama, ada orang masbuk, otomatis sholat menghadap kita. Kemudian kita ini mau keluar karena ada keperluan, maka kita keluar. Dan lebih utama kalau mau keluar, cari sutro, kasihkan sutro dari tempat ngaji seperti ini, tempat membaca kitab, atau kalau kita bahasakan bangku ya, kita cari bangku, kasih depan. Ketika kita keluar, tidak terhitung melewati orang yang sholat, karena kita ini berada di depannya. Apabila kita keluar, kita tidak dikatakan apa tadi? Melewati orang yang sholat. Jadi demikian. Melewati ini yaitu dari samping kanan sampai di depannya, sampai ke samping kiri. Ini namanya lewat. Kalau lewat ada di depannya juga tidak terhitung lewat. Contoh lagi, ada orang sholat tidak menghadap sutroh, dia berada di shaf yang kedua. Kemudian kita berhenti pas di depannya untuk sholat sunnah, untuk sholat menghadap sutroh, dan supaya dijadikan sutroh orang yang ada di belakang kita. Maka yang kita lakukan tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan melewati. Ini bingung atau bingung jemaah? Aman, aman ya. Belanda masih jauh berarti. Iya. Pak Budi bingung nggak? Biasa sampean bingung. Iya. Jadi contoh yang pertama, saya duduk di shaf pertama, sholat sudah selesai. Saya ini makmum. Kemudian ada makmum yang masbuk. Jelas ya? Makmum masbuk otomatis sholat melanjutkan rakaat yang ketinggalan. Dia menjadikan saya sebagai sutroh. Nah, saya berdiri duduk di sini. Saya keluarnya saya dari tempat saya ini tidak dikatakan melewati orang yang sholat. Dikatakan melewati apabila saya ini dari posisi kanan melewati. Ya, ini namanya melewati. Nah, ada orang sholat kita lewat, kula nuwun. Nah, ini namanya melewati. Tapi kalau saya ini posisinya di depan, kemudian keluar, enggak dikatakan sholat, tidak dikatakan melewati orang yang sholat. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, ada orang sholat sunnah di shaf kedua, tidak menghadap sutro, supaya orang ini sholatnya tidak dilewati setan. Saya sholat di depannya, sholat sunnah juga di shaf pertama. Jadi saya berada di depannya orang yang sholat tadi persis, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat sunnah. Saya tidak dikatakan melewati orang yang sholat, karena saya berdiri di depannya. Jelas ya? Saya dikatakan melewati apabila dari kiri ke kanan. Nah, kita dari ke kiri sampai ke kanan, di depannya pas. Ini baru terhitung melewati orang yang sholat. Jadi pendalilannya Aisyah radhiyallahu anha dalam bab ini kurang yaitu tepat. Dan ini juga menyelisih apa yang dipahami sahabat yang lain. Seperti sahabat Abdullah bin Umar, demikian pula sahabat Abu Dar al-Ghifari, perawi hadis. Dan perawi hadis itu lebih kuat pemahamannya daripada yang tidak meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu anha tidak meriwayatkan hadis yang membatalkan sholat seseorang yang tidak menghadap sutroh jika dilewati anjing atau keledai atau wanita yang sudah balik. Apabila orang tersebut sholat tidak menghadap sutroh. Wallahu ta'ala a'lam. Dari bab ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dibolehkan tidur di depan orang yang sholat
dibolehkan tidur di depan orang yang sholat. Jadi contohnya seorang istri tidur di tempat tidurnya, kemudian suaminya sholat, menjadikan sutroh tempat tidurnya, istrinya tetap pada posisinya tadi, tidak mengapa. Tidak mengapa, tetap pada posisinya. Dan ini yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pelajaran berikutnya, keluar dari depannya orang yang sholat tidak dikatakan melewatinya. Keluar dari depan orang yang sholat tidak dikatakan melewatinya. Jadi kita ini posisinya di depan orang yang sholat, kemudian kita keluar, maka kita tidak dikatakan melewati orang yang sholat tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, dianjurkan sholat sunnah di dalam rumah. Dianjurkan sholat sunnah di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'al buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah seperti apa? Seperti kuburan. Yaitu dengan cara apa? Ya, sholatlah sunnah di dalam rumah. Kemudian bacalah Al-Quran di dalam rumah. Demikianlah rumahnya para sahabat, sederhana tapi banyak malaikatnya. Sederhana tapi baiti jannati, rumahku apa? Surgaku. Itu rumahnya para sahabat. Adapun rumah manusia sekarang banyak setannya, gak ada malaikatnya. Karena salah satunya rumahnya banyak gambar bernyawanya. Ada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian. Ada janji bertemu dengan malaikat Jibril. Di waktu yang telah ditentukan, malaikat Jibril tidak datang. Malaikat Jibril tidak datang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Tidak mungkin malaikat Jibril menyelisihi janji. Ini mustahil. Malaikat kok menyelisihi janji? Mustahil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mondar-mandir, gak tenang. Ini harus terjadi. Ini pasti ada apa-apa ini di rumah kita ini. Ini rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril tidak masuk. Tiba-tiba ada anjing keluar dari tempat tidurnya Aisyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Aisyah. Wahai Aisyah, kenapa anjing masuk rumah kita? Aisyah sendiri berkata, ya Rasulullah, mohon maaf, saya tidak tahu. Karena rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pintunya hanya dari tirai saja. Saya tidak tahu ya Rasulullah, saya tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Jadi yang terjadi, anjing masuk ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disengaja Aisyah. Aisyah tidak memelihara anjing. Kemudian setelah anjing tadi keluar, malaikat Jibril langsung datang. Kemudian malaikat Jibril berkata, inna ma'syaral malaika, kami para malaikat, la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Kami para malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambarnya. Yaitu gambar apa? Gambar bernyawa. Contohnya gambar kemantenan. Iya. Biasanya seperti itu, kemantenan senomi bien. Ya, gambar kemantenannya dipajang. Supaya bisa dipamerkan. Nah, ini. Gambar yaitu telok-telokan dengan istrinya. Iya, iya, subhanallah. Ini gambarnya ini dijadikan kenangan. Kenangan apa? Ini menjadikan malaikat tidak masuk rumah.
Kemudian di antara yang menyebabkan malaikat tidak masuk adalah hiasan, boneka, anak boneka hiasan. Kalau boneka mainan tidak mengapa. Setelah pakai main ditempatkan yang aman. Bukan malah dijadikan hiasan. Katanya boneka tidak mengapa. Boneka tidak mengapa. Tetapi bukan boneka hiasan. Karena boneka hiasan kalau dijadikan hiasan hukumnya sama dengan gambar yang bernyawa. Iya, sama dengan berhala patung. Demikian. Malaikat Jibril berkata, kami para malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambarnya dan ada anjingnya. Jadi para malaikat tidak memasuki rumah yang ada gambarnya dan ada anjingnya. Jadi kalau kita mencarikan anak kita tas contohnya, carikan tas yang tidak ada gambarnya. Sekarang ini semua ada gambarnya. Bola saja ada mata dan hidungnya. Ya apa ini? Demikian pula bis, ya kan, kereta api, ya. Bis tayo itu, enggak tayo itu. Iya. Bis ada matanya, ada hidungnya. Ini dikatakan bernyawa, ya enggak bernyawa seharusnya. Dikatakan tidak bernyawa tetapi ada matanya dan ada wajahnya. Lebih selamat apa? Lebih selamat dihindari. Ini syubhat paling tidak. Paling tidak perkara tersebut adalah perkara syubhat. Jadi demikian. Jadi jadikanlah rumah kita seperti surga, surga dunia. Dengan apa? Dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Jangan biarkan gambar-gambar bergentayangan di rumah kita. Itu gambar yang dipajang maksudnya. Adapun gambar untuk anak-anak di buku pelajaran tidak mengapa. Untuk anak-anak gambar yang ada di buku pelajaran anak-anak kita ini tidak termasuk, wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun al-amru bistiqbalil qiblah. Bab perintah salat menghadap kiblat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida fa shalla wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat masuk masjid lalu mengerjakan salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sebagian sudut masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat tersebut, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'ah." Jika engkau menegakkan salat, maka sempurnakanlah wudumu. Summastaqbilil kiblah, kemudian salatlah menghadap kiblat. Fakabbir, dan bacalah takbiratul ihram. Di sini menjelaskan perintah salat menghadap kiblat. Dan salat menghadap kiblat hukumnya yaitu wajib. Salat menghadap kiblat termasuk syarat wajibnya salat. Tetapi bukan termasuk syarat sahnya salat. Saya ulangi lagi. Menghadap kiblat termasuk syarat wajibnya salat. Bukan termasuk syarat sahnya salat. Artinya, siapa yang sholat dengan sengaja tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Siapa yang sholat dengan sengaja tidak menghadap kiblat, sengaja,
dalam keadaan sadar. Sengaja sholat tidak menghadap kiblat, padahal dia mengetahui arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena menghadap kiblat ini adalah syarat wajibnya sholat, namun bukan termasuk syarat sahnya sholat. Yaitu siapa yang tidak sengaja sholat menghadap selain arah kiblat. Karena tidak sengaja, maka sholatnya sah dan tidak perlu apa? Diulangi lagi. Jadi dengan demikian, menghadap kiblat adalah syarat wajibnya sholat. Siapa yang sengaja sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Tapi siapa yang tidak sengaja atau karena lupa, atau karena dia tidak tahu arah, kemudian beristihad dan istihadnya keliru, ternyata dia sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya apa tadi? Sah dan tidak perlu diulangi lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, diwajibkan sholat menghadap kiblat, baik untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah. Diwajibkan menghadap kiblat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian pelajaran berikutnya, menghadap kiblat termasuk syarat wajibnya sholat dan bukan termasuk syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat termasuk syarat wajibnya sholat dan bukan termasuk syarat sahnya sholat. Di contohnya apa? Syarat sahnya sholat itu contohnya apa? Yaitu suci dari hadas. Suci dari hadas ini syarat sahnya sholat. Siapa yang sholat tidak sengaja tanpa wudu, sholatnya sah atau tidak sah? Tidak sengaja ini. Siapa yang sholat tanpa wudu, tidak sengaja karena lupa, sholatnya sah atau tidak sah? Ya apa ini? Sah atau tidak sah sholatnya? Tidak sah. Dia tidak berdosa, tapi sholatnya tidak sah. Jelas ya? Karena suci dari hadas adalah syarat sahnya apa? Sholat. Contoh lagi, masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat ini termasuk syarat sholat, syarat sahnya sholat. Sekarang pertanyaan, siapa yang tidak sengaja atau karena lupa sholat subuh, yaitu katakan sekarang jam 3:30, sah tidak sholatnya? Sah atau tidak sah? Tidak sah, karena belum masuk apa? Waktunya sholat. Masuk waktunya sholat adalah syarat sahnya sholat. Adapun menghadap kiblat bukan syarat sahnya sholat, tetapi syarat wajibnya sholat. Artinya kadang-kadang kita, terutama kalau kita safar, kemudian kita menghadap, lupa kita nggak bawa kompas, kita hanya memprediksikan ini kiblatnya kayaknya di sini. Nah, kita tidak punya alat untuk yaitu mengetahui arah kiblat. Kemudian kita beristihad, ternyata istihad kita keliru, maka sholat kita apa? Sah atau tidak sah? Sah. Karena yang kita lakukan tidak ada unsur kesengajaan.
Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun fi tahwilil kiblati anis syam ilal ka'bah. Bab pemindahan kiblat dari Syam, yaitu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Bab ini menjelaskan awal mula diwajibkannya sholat, diperintahkan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu diwajibkan sholat menghadap Ka'bah. Kemudian sholat menghadap Baitul Maqdis hukumnya mansukh, dihapus. Lalu diperintahkan sholat menghadap Ka'bah. Anil Bara ibnu Azib radhiyallahu anhuma, dari Bara ibnu Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis sitata asyara syahran. Bara berkata, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis 16 bulan, yaitu kurang lebih 1 tahun setengah, hitungan genap 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, itu kurang lebih yaitu 1 tahun setengah. Jadi para sahabat ketika tiba di Madinah, mereka sholat menghadap Baitul Maqdis, yaitu menghadap ke arah utara, karena Baitul Maqdis itu ada di utaranya Madinah, sedangkan Ka'bah itu ada di selatannya Madinah. Jadi para sahabat awal-awal hijrah ke Madinah, mereka sholat menghadap Baitul Maqdis, yaitu ke arah utara. Dan ketika itu orang-orang Yahudi mencela kaum muslimin. Mereka mengatakan Yahudi ini sesat, tetapi mereka sholat menghadap kiblat kita. Ini orang Yahudi mencela kaum muslimin. Innahum yukhalifunana, mereka menyelisihi kita, tetapi mereka kok ikut kiblat kita, kok nunut kiblat kita. Demikian orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengharap, yaitu turunnya ayat, diperintahkan sholat menghadap Ka'bah. Hatta nazalatil ayat allati fil Baqarah, sampai turunlah yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada, salatlah menghadap, yaitu ke arah Baitul Haram, yaitu ke arah Ka'bah. Fanazalat, turunlah ayat ini ba'da ma shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Fantalaqa rajulun minal qaum, maka selesai salat ada seorang sahabat keluar. Famarra binasin minal ansar wa hum yusallun, sahabat tersebut melewati sahabat Ansar yang sedang sholat. Sahabat Ansar sholat ketika itu menghadap arah mana? Baitul Maqdis. Sebelah mananya Madinah? Utara Madinah. Jadi ada sahabat yang selesai sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kalau perintah sholat diperintahkan menghadap Ka'bah. Ka'bah itu ada di selatannya Madinah, sedangkan Baitul Maqdis ada di utaranya Madinah. Sahabat ini mendatangi masjid, sekarang Masjid Qiblatain. Sahabat Ansar sedang sholat, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Bahkan di dalam riwayat Bukhari mereka ini sedang ruku. Kemudian sahabat Al-Ansari tadi menyampaikan, asyhadu, aku bersaksi,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwal Ka'bah. Aku bersaksi bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah. Maka sahabat yang sedang ruku ini berputar. Mereka sebelumnya menghadap utara, berputar menghadap selatan. Makmumnya berputar saja, imamnya berputar dan berjalan. Imamnya dari arah utara kemudian menghadap arah selatan dan berjalan menuju paling selatan. Fadaru kamahum wahum ruku. Mereka berputar dalam keadaan sholatnya, dalam posisi rukunya. Wahum ruku, mereka dalam keadaan ruku berputar. Jadi kalau makmum tinggal berputar saja. Tapi kalau imam berputar dari arah utara menghadap apa? Selatan. Kemudian berjalan dalam keadaan ruku. Nah, seperti itu. Fadaru kamahum wahum ruku. Fawallu wujuhahum kibalal bait. Kemudian mereka semua menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Ini adalah hadis tentang kisah perpindahan kiblat dari menghadap Baitul Maqdis menghadap ke arah Ka'bah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, menetapkan ada hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Menetapkan adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Itu kalau di dalam bahasa fikih namanya nasikh wa mansukh. Menetapkan adanya nasikh, itu yang menghapus, hukum yang menghapus, dan hukum yang apa? Yang dihapus. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-amru bi mukhalafati ahlil kitab fi ibadatihim. Perintah menyelisihi ahlul kitab di dalam ibadah mereka. Perintah menyelisihi ahlul kitab di dalam ibadah mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat menghadap Baitul Maqdis, maka orang Yahudi berkata, kalian menyelisihi kita, tapi kalian ikut kiblat kita. Kemudian akhirnya perintah menghadap Baitul Maqdis dirubah oleh Allah menjadi perintah salat menghadap Ka'bah. Dan ini yang disukai oleh umat Islam, karena Ka'bah adalah rumah yang paling pertama kali, itu rumah Allah yang paling pertama kali dibangun di muka bumi. Yang membangun adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihi salam, dibantu oleh para malaikat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawazu al-harakah li maslahati shalah. Dibolehkan bergerak untuk maslahat sholat. Ini berapa gerakannya ini? Lebih dari apa? Lebih dari 3. Katanya ada yang mengatakan bergerak di dalam sholat tidak boleh melebihi apa? 3. Ini tidak Pak. Bagaimana? Kalau melebihi 3 ya sudah mandek ini. Muter saja ini berapa kali gerakan? Belum berjalannya dari arah paling utara menuju arah yang paling selatan. Demikian. Artinya dibolehkan bergerak untuk maslahat sholat,
dibolehkan melakukan gerakan untuk maslahat sholat seperti gendong anak. Ini berapa kali gerakan? Tidak mengapa. Karena Nabi SAW juga sholat menggendong cucu-cucunya. Kemudian pelajaran berikutnya, tidak disunnahkan menziarahi masjid Qiblatain. Tidak disunnahkan menziarahi masjid Qiblatain. Di sebagian jamaah umrah atau mayoritas jamaah umrah kepingin tahu masjid Qiblatain. Tidak ada sholat, tidak ada dalilnya. Tidak disunahkan sholat di situ. Kalau Masjid Quba iya. Kalau sholat di Masjid Quba sunnah. Disilahkan tur city bagi jamaah umrah di Madinah ke Baqi, kemudian ke Masjid Quba, kemudian ke Gunung Uhud untuk menziarahi kuburan sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud. Ini ziarah yang sunnah. Adapun Masjid Qiblatain tidak termasuk sunnah. Demikian pula yang tidak termasuk sunnah menziarahi kebun kurma. Lapo sampean merono. Apalagi mendatangi museum. Apa museum? Museum Madinah atau museum Al-Quran. Itu semuanya menghabiskan waktu. Waktu itu mahal. Sampai di Madinah punya target hatam Al-Quran. Seperti itu biar gak bergerak kemana-mana. Ini haji atau umroh keliling-keliling. Keliling-keliling. Al-Qurannya dibiarkan. Bayangkan siapa yang hatam Al-Quran di Masjid Nabawi satu seperti hatam 1000. Siapa yang hatam Al-Quran di Masjidil Haram seperti hatam berapa? 100.000. Kok nggak dibayangkan seperti itu? Kok nggak dibayangkan? Kelipatan itu kok nggak dibayangkan? Satu sholat bandingannya 100.000 sholat. Dan juga amalan-amalan yang lain termasuk membaca Al-Quran. Kan sayang. Ada sebagian ikhwah paling tidak perjalanan 10 hari khatam satu kota Mekah Madinah khatam sekali. Lumayan daripada tidak belas sama sekali. Yang dikhatamkan yaitu selfie-nya. Sampai selfie nang dia ya. Yang dikhatamkan yaitu selfie-nya. Wes tidak ada satu tempat kecuali sudah saya foto semuanya. Sini sudah aman, tempat yang lain belum. Naudzubillah. Itu umroh akhir zaman seperti itu. Umroh akhir zaman. Adapun umroh jadul itu tidak mau. Wah ini kok gak jadul. Ustadz ini kok gak keren ya. Gile ustadz pembimbing yang keren, yang gampang diajak selfie. Adapun ustadz yang kenceng itu wah susah ini. Ini katanya ini nggak boleh, ini semuanya nggak boleh. Ini kita hanya riwari Masjidil Haram saja. Kan lebih utama. Apa? Mau ke museum Arab. Kadang-kadang ada jamaah hanya untuk mendatangi museum Arab untuk mengetahui pakaian adatnya orang Arab terdahulu. Kalian ini hidup di zaman sekarang, bukan hidup di zaman dahulu. Apa manfaatnya itu semuanya? Sekarang kan sudah tahu, pengen lihat aja di YouTube sudah ada. Cukup sudah, ini waktu mahal untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Atau kalau di Madinah ya berada di Masjid apa? Nabawi. Kemudian kalau menziarahi kuburan Rasulullah SAW satu kali saja, bukan setiap kali sholat menziarahi. Ya, ini menyelisih sunnah. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya sekali tok. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'al qabri 'idan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku selalu didatangi. Cukup kita sekali saja menziarahi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bacalah sholawat, karena sholawat kita di manapun berada sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
Bab berikutnya. Satu bab lagi. Babun idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Bab apabila dikumandangkan iqamah tidak ada salat kecuali salat fardu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila dikumandangkan iqamah tidak ada salat kecuali salat fardu. Artinya apabila seorang sholat sunnah kemudian imam datang, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah, maka orang tadi hendaklah membatalkan sholatnya. Kan boleh diqadha nanti setelah sholat fardu. Jadi apabila qomat dikumandangkan tidak boleh sholat, kecuali apabila orang yang sholat tadi berada di rakaat yang terakhir, sedang tasyahud contohnya, sedang sujud di sujud yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian imamnya merapatkan saf, sawwu sufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Masih ada waktu dia, maka waktu yang cepat tadi disegerakan dan segera, yaitu berdiri untuk menjumpai takbiratul ihram bersama apa? Imam. Ini lebih utama. Adapun orang yang masih dalam keadaan rakaat kedua atau bahkan rakaat pertama, kemudian dikumandangkan iqamah, dia tetap melanjutkan sholatnya, berarti dia telah menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang fardu itu lebih diutamakan daripada yang apa? Yang sunnah. Yang fardu itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Sunnahnya nanti diqadha karena sudah dikumandangkan iqamah. Contohnya kita sholat subuh, sholat qabliyah subuh, rakaatil fajri. Ketika kita baru takbiratul ihram, dikumandangkan iqamah, maka batalkanlah sholat kita. Batalkanlah sholat kita. Kita yaitu masuk shaf untuk menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Kemudian sholat rakaatil fajri atau sholat qabliyah subuh kita qadha apabila selesai sholat subuh. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, apabila dikumandangkan iqamah, tidak ada salat kecuali salat fardu. Apabila dikumandangkan iqamah tidak ada salat kecuali salat fardu. Artinya jika ada orang masih salat sunnah, hendaklah salatnya dibatalkan, kecuali apabila dia sudah berada di waktu yang dekat salam, seperti sedang tasyahud akhir atau sujud, dia masih dicepatkan bisa, dan dia masih bisa memperkirakan jumpa takbiratul ihram bersama imam, maka silahkan melanjutkan. Tapi kalau posisinya masih berdiri rakaat kedua atau bahkan rakaat pertama, hendaklah dia membatalkan yaitu salatnya. Pelajaran berikutnya, fihi annal fardha muqaddamun 'alan nawafil, bahwasannya salat fardu lebih didahulukan daripada salat sunnah.
bahwasannya salat fardu lebih didahulukan daripada salat sunnah. Jadi menjumpai takbiratul ihram ini lebih utama daripada dia melanjutkan salat apa? Sunnahnya. Bahkan salatnya itu sudah tidak sah. Kalau dilanjutkan dia itu seharusnya salatnya tidak sah. La salatan tidak sah. Kalau dia tetap melanjutkannya, itu dikhawatirkan tidak dapat pahala dia. Kecuali kalau dia melanjutkan di waktu-waktu terakhir dan dia masih menjumpai takbiratul ihram bersama apa? Bersama imam. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan membatalkan sholat karena darurat. Dibolehkan membatalkan sholat karena darurat. Ini termasuk darurat ini. Ya apa ini saya batal sholat? Gak boleh. Boleh karena ada dalilnya. Ini sholat iqamah sudah dikumandangkan. Berarti kondisi jenengan dibolehkan membatalkan apa? Sholat. Kemudian pelajaran berikutnya, disyariatkan mengqadha sholat yang dibatalkan karena iqamah. Disyariatkan mengqadha sholat yang dibatalkan karena iqamah. Jadi sholatnya apa tadi? Sholat sunnah qabliyah. Ya qadha lah. Setelah sholat fardu selesai. Ini tidak mengapa. Jadi jangan melanjutkan sholat. Jangan dilanjutkan sholatnya walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu idraki takbiratul ihram ma'al imam. Keutamaan menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Keutamaan menjumpai takbiratul ihram bersama imam, dan itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung, salat yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu salat menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Maka alangkah mulianya penuntut ilmu yang setelah menuntut ilmu memperbaiki sholatnya, tidak gampang masbuk. Jadi ngaji diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sholat 5 waktu, jangan sampai masbuk. Ini cita-cita, bismillah, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Ada cita-cita, ada usaha, ada doa. Allah yang menyampaikannya. Itu manfaatnya menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar mengetahui wawasan, namun tidak disertai dengan amal perbuatan. Ini rugi. Jadi saking pentingnya menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Yang sholat sunnah, batalkan sholatmu. Saking pentingnya menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Siapa yang sholat sunnah batalkan. Oh ini loh saya sholat tuh. Ya batal loh. Ini ikut takbiratul ihram lebih utama daripada melanjutkan sholat sunnah. Sholat sunnahnya nanti bisa diqadha. Sedangkan takbiratul ihram bersama imam tidak bisa ditunda. Tidak bisa orang yang sholat sunnah mengatakan kepada imam, Mam, angkat tangan, tunggu dulu saya tak salam di sini. Cok takbir di sini ente nono aku. Tidak seperti itu. Sampean ini makmum, kalau ada iqamat ya sudah batalkan sholatnya. Kecuali kalau kita ini di tasyahud akhir atau kita melanjutkan sholat, katakan kita sedang sujud, sudah dekat dengan salam, lanjutkan dengan cepat. Tapi kalau kita masih ruku, masih iktidal, mau rakaat, ini masih lama ini. Karena kita mengetahui bahwasanya imam itu cepat di dalam merapatkan safnya. Tidak seperti imam-imam zaman dahulu. Mereka itu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat apabila merapatkan saf, menunggu sampai safnya ini sempurna. Yaitu
Kalau benar-benar sudah maksimal baru dimulai sholatnya. Sekarang enggak. Baru ngomong sawu sufufakum langsung Allahu Akbar. Sawu sufufakum, enggak diperhatikan safnya rapat atau enggak. Kadang-kadang makmum itu dirapatkan marah ya. Ya apa ini imamnya dipecicili. Iya. Sawu sufufakum. Pada jamaah sekalian, barakallahu fikum, saf diluruskan, dirapatkan. Kemudian Pak monggo Pak, mohon Pak, yaitu safnya dirapatkan. Kayak ikhlas gitu. Imamnya gitu sikut ini. Imam ini aliran Wahabi nih koyan ini. Imamnya di Wahabi. Saf salat kok repot gak betah gitu. Ini makmum akhir zaman, naudzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan iqamat walaupun masih ada jamaah yang sholat sunnah. Jadi sebagian masjid kampung tidak mau iqamah, tolak toleh. Muadzinnya sampai lehernya tengeng. Ia melihat orang kanan, kiri, saya sholat sunnah. Kalau sudah nggak ada yang sholat sunnah, dia langsung itu iqamah. Padahal ukurannya iqamah itu kalau imam datang, imam rawatib datang, muadzin mengumandangkan iqamah. Ada orang yang sholat sunnah, tidak apa-apa. Tidak mengapa. Tidak harus kalau mau iqamah yang ada di masjid sudah selesai sunnahnya semuanya. Tidak harus. Ini dalilnya mana? Ini orang-orang kampung itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Jadi kenyataannya seperti itu. Mayoritas masjid demikian, kecuali masjid-masjid yang dipakai ngaji, kecuali. Tapi kalau masjid umum, kalau tidak ada sekarang, kalau ada timernya mungkin. Kalau nggak ada timernya itu lehernya muadzin. Kalau sudah tidak ada yang sholat sunnah, baru muadzin mengumandangkan iqamah. Nah, ini menyelisihi sunnah. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Monggo Bang Riko. Apabila makmum mendengarkan iqamah tidak membatalkan, tapi tidak dibatalkan, apakah boleh imam memerintahkan batalkan? Mas, dicelukai namanya. Siapa namanya? Contohnya Mas Budi. Nah, Pak Budi kan gampang dijadikan contoh. Pak Budi batal lo sholat sampai niku. Wis iqamat iki lho, sampean kok gak batal lha apa sampean itu? Ya enggak seperti itu. Karena enggak paham. Kita negur nanti. Disampaikan hadis atau imam membacakan hadis kepada jamaah sekalian setelah sholat contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, apabila dikumandangkan iqamah tidak sah sholat kecuali sholat fardu. Kalau dihafalkan Arabnya lebih bagus lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu", apabila dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang fardu. Demikian. Nah, ini menunjukkan banyak masyarakat yang masih awam. Maka kita harus bersabar di jalan dakwah. Wallahu a'lam. Jelas. Monggo Pak Budi. Ya. Mencarikan sutra. Ya. Karena dia enggak sholat menghadap sutra. Ya tetap. Jadi siapa yang sholat tidak menghadap sutra, kalau ada orang yang
lewat di depannya, tetap diperintahkan untuk menghalaunya. Walaupun dia keliru, sholat tidak menghadap apa? Sutra. Jangan dibiarkan orang yang lewat ada yang melewati depannya. Jelas ya? Jadi kalau dia sholat tidak menghadap sutra, kemudian ada orang yang lewat di depannya, dibiarkan saja. Tumpuk-tumpuk dosa iki. Double kesalahannya. Wis sholat tidak menghadap sutra, kemudian ada orang lewat, dibiarkan saja. Bertumpuk-tumpuk kesalahannya. Seperti itu. Jelas ya? Wallahu a'lam. Gimana? Yang kedua? Ya, bergerak mendekati sutra. Masbuk, ya. Iya. Iya, pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya bergerak menuju sutra? Jika sutrohnya itu dekat, maka ini sunnah. Contohnya dari shaf kedua ke shaf pertama, atau dari samping kanan ke samping kiri. Jelas ya? Tapi kalau terlalu jauh, dia berada di shaf ke-20. Kemudian ada orang duduk di depannya, dia jadikan sutra. Kemudian orang ini pergi, jalan jauh gitu. Nah, ini melampaui batas. Iya, dalilnya mana? Rasulullah SAW pernah sholat menghadap tembok. Kemudian ada kambing lewat, maka Nabi SAW maju. Kemudian kambing tersebut lewat di belakangnya, baru beliau mundur lagi. Ini diambil dalil boleh bergerak menuju apa? Sutra. Dan ini yang dipakai oleh teman-teman, yaitu sunnah dari Bahrain ya, memberi yaitu ilmu kepada kita. Kalau sholat di Masjidil Haram, sholatlah mepet tiang kayak gini, gak ada orang yang lalu lalang. Kalau mau rukuk mundur dikit. Ini lebih selamat karena banyak orang lalu lalang, dihalangi, marah mereka. Terutama yang sholat di Masjidil Haram. Sholatlah menghadap tiang kayak gini. Kalau tempatnya ramai, kalau tempatnya tenang, ya sholat normal seperti biasa. Kalau tempatnya ramai, sholat mepet. Kalau mau rukuk baru mundur. Nah, ini aman. Mengamalkan hadis tadi. Ketika ada kambing lewat, maka Nabi SAW maju sampai perutnya ini nempel ke tembok. Lalu kambing lewat di belakangnya. Ini diambil dalil boleh maju atau boleh bergerak menuju sutroh jika jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau sudah terlalu jauh, maka kita mengamalkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yang penting sholat menghadap sutroh. Kemudian sutrohnya kabur, ya sudah. Gimana sudah? Sutrohnya kabur, ya kita nggak bisa mengejar. Suruh duduk gitu ya, enggak. Iya, ini ada pertanyaan, monggo. Maksud artinya kena hukum tidak ada sholat. Enggak termasuk anak. Iya. Jadi yang berhak mengumandangkan iqamah itu imam atau muadzin. Seharusnya imam datang, muadzin mengetahui kebiasaannya. Anak-anak kecil latihan iqamah tidak terhitung iqamah. Iya. Tapi kalau kita menegur mereka supaya jangan ribut di masjid, tidak mengapa. Tapi mereka kalau iqamah tidak terhitung iqamah.
Karena mereka main-main atau mereka latihan adzan, latihan iqamah. Seperti itu. Membatalkan sholat. Melewati tadi. Membatalkan sholat karena tanpa udzur, iya, termasuk dosa. Iya. Membatalkan sholat tanpa udzur syar'i, termasuk dosa besar. Termasuk dosa, perkara yang mungkar. Allah Ta'ala berfirman, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal kalian. Jadi kalau kita sudah sholat, lanjutkan sholat kita. Harus selesai. Iya, orang yang ragu-ragu, was-was itu ya ini termasuk perbuatan tercela. Was-was sudah takbir Allahu Akbar, merasa niatnya belum nyambung, diulang lagi Allahu Akbar. Nah, ini perbuatan yang tercela. Ini ada beberapa pertanyaan tentang akikah, bagaimana tata caranya sesuai dengan syariat. Apakah boleh dibagikan dalam keadaan mentah? Kalau daging korban dibagikan mentah, ini lebih utama. Adapun daging akikah dibagikan sudah apa? Sudah dimasak. Apakah boleh lebih dari hari ke-7? Tidak mengapa. Tidak mengapa melebihi hari ke-7. Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 ini sunnah. Kalau dia memiliki rezeki ya lebih utama di hari yang ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21, ini ada dalilnya. Adapun siapa yang diberi kemudahan melewati hari itu tidak mengapa. Apakah boleh mengakikoi diri sendiri? Tidak mengapa. Di dalam hadis disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqta ala nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikoi dirinya sendiri setelah diutus menjadi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikoi diri sendiri setelah diutus menjadi seorang nabi. Dengan demikian tidak mengapa apabila orang tua kita belum mengakikoi kita mengakikoi untuk diri sendiri. Tapi jangan dicampur-campur. Ada walimah campur akikah. Berarti masyarakat desa itu, kampung ini walimah nyembelih 2 kambing plus walimah plus akikah. Campur jadi situ. Ini. Nah, ini menyelisihi sunnah. Akikah saja, walimah saja sudah. Jangan dicampur-campur seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma jannibna wa ikhwanana al-muslimina fi kulli makan minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.